Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawardianiksi dengan NIM 105841112723. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas keamanan sistem yang saya buat, yaitu sistem administrasi SMK dengan penerapan keamanan dokumen menggunakan SH256 dan blockchain. Sistem ini dibuat menggunakan Python Flash sebagai backend database untuk menyimpan data aplikasi, SH256 untuk menghasilkan hash dokumen atau hash dokumen, Ganache sebagai blockchain lokal, serta smart contract Solidity yang dijalankan melalui Remix ID. Tujuan utama sistem ini adalah menjaga integritas dokumen sekolah dan membantu mendeteksi apabila isi dokumen telah berubah atau tidak sesuai dengan data yang sebelumnya yang tercatat pada blockchain. Oke, langsung saja. Di sini kita akan login sebagai administrasi SMK. Kita login sebagai guru dulu. Ini tampilan jika kita login sebagai guru. Kita tidak bisa mengakses dokumennya, kita hanya bisa melihat seperti ini karena ini adalah akses untuk TU. Guru itu dia hanya bisa mengakses data nilai ya, dia mengisi di sini. Ini dan ini. Mari kita isi misalnya 007. AI mungkin ya. Nah, ini data siswanya. Coba kita login sebagai TU ya. Di sini kita isi tadi. Siapa ya? Misalnya Sinta. Tambah. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sekarang bagaimana jika kita login sebagai siswa? Kita hanya bisa melihat data siswa, data nilai, dan juga dokumennya. Kita tidak bisa melakukan aksi apa-apa di sini atau pengisian apapun itu. Ini penjelasan webnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur projectnya. Folder template yang ini, folder template ini berisi halaman web. Folder template ini berisi halaman web seperti halaman login, dashboard, data siswa, nilai, dan dokumen. Kemudian untuk data statistik di sini, pada folder statik ini dia digunakan untuk menyimpan CSS atau desain tampilan aplikasinya. Ini APY, ini adalah sumber utama dari kode ini. APY digunakan sebagai program utama Flash. Di dalam file ini terdapat routing, login, pengelolaan siswa, nilai, upload dokumen, dan proses verifikasi dokumen. Kemudian di sini ada blockchain PY. Blockchain PY sendiri itu merupakan penghubung antara aplikasi Flash dengan blockchain, Ganache, dan smart contract.
Di sini ada kontrak dokumen registry sendiri itu dia merupakan smart contract yang digunakan untuk menyimpan serta mengambil data khas dokumen dari blockchain. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan. Baik, sekarang kita lanjut bagian Visual Studio Code-nya. Nah, sebelum melakukan demonstrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana komponen pada sistem saling terhubung. Pertama itu dia ada pengguna, kemudian web kelasnya, kemudian di-upload PDF, lalu ada SA256-nya, database, Web3 Python, Ganache, Smart Contract Document Registry. Pengguna mengakses aplikasi melalui web flash. Ketika sebuah dokumen PDF dimasukkan ke dalam sistem menghitung nilai SA256 dari file tersebut. Hash ini berfungsi seperti sidik jari digital dari dokumen. Apabila isi PDF berubah, maka nilai hashnya juga akan berubah. Selanjutnya, smart contract digunakan untuk mencatat dan membaca hash dokumen pada blockchain lokal yang dijalankan menggunakan Ganache. Kemudian, smart contract itu digunakan untuk mencatat dan membaca hash dokumen pada blockchain lokal yang dijalankan menggunakan Ganache. Pada saat verifikasi, sistem menghitung kembali hash file kemudian membandingkannya dengan hash yang tercatat pada blockchain. Baik, sekarang kita lanjut masih bagian Python. Di sini kita akan membuka APY untuk mencari SA256-nya ya. Pada kode SA256 ini, di sini itu dia fungsi kalkulator SA256 ini dia membaca isi file PDF, kemudian menghasilkan nilai hash SA256. Nilai hash tersebut mewakili isi dokumen. Jadi yang diperiksa oleh sistem itu bukan hanya nama file, walaupun dua file mempunyai nama yang sama. Apabila isi dokumennya berbeda, maka nilai SA256 itu yang dihasilkan itu juga berbeda. Ini penting untuk demonstrasi lulus sama tidak lulus nanti ketika kita menampilkan isi file PDF yang di sini. Agar Flash dapat berkomunikasi dengan Ganache, saya menggunakan library Web3py, bisa dilihat di sini. Pada bagian ini, aplikasi diarahkan ke RPC Ganache lokal, yaitu pada alamat di sini, alamat HTTP 127 yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pada kontrak webnya ini di sini, ini adalah kontrak address atau alamat smart contract document registry yang sudah dideploy ke blockchain atau Ganache. Alamat ini bukan alamat Ganache, melainkan alamat smart contract-nya sendiri. ABI sendiri itu dia dianggap sebagai informasi yang memberitahu Python fungsi-fungsi apa saja yang tersedia pada smart contract, misalnya register dokumen dan get dokumen. Baik, mungkin saya sudah kurang lebih sudah selesai menjelaskan kurang lebih mungkin saya sudah menjelaskan bagian Visual Studio Code-nya. Di sini juga sementara melakukan menjalankan Python API-nya karena kita harus tetap terhubung pada webnya. Kita lanjut pada bagian Remix. Ganache menyediakan jaringan blockchain Ethereum lokal beserta akun pengujian, saldo ETH virtual, serta blok dan transaksi. Pada tugas ini saya tidak menggunakan blockchain publik dan tidak menggunakan uang asli. Seluruh proses blockchain dilakukan secara lokal untuk kebutuhan simulasi dan pengujian. Ketika smart contract dibuat atau fungsi blockchain dijalankan, transaksinya dapat dilihat pada Ganache ini. Ini adalah alamat yang saya gunakan pada kode PY ya. Kalau diperhatikan pada kode ini. Nah, yang kamu lihat pada tampilan Ganache tadi itu adalah alamat address yang kita gunakan pada blockchain PY ini. Jadi dia itu terhubung ya. Jadi alamat yang kita masukkan ke dalam kode tadi itu sebenarnya alamat yang kita ambil dari alamat yang tersedia di dalam Ganache-nya sendiri. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan web kembali. Kita di sini login sebagai TU. Pada tabel ini terdapat kolom ID siswa, jadi mari kita masuk ke dalam dokumen. Bisa dilihat sendiri di sini. Pada tabel ini terdapat
kolom ID dan siswa keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Kolom ID merupakan ID unik dari dokumen, sedangkan kolom siswa menunjukkan siapa pemilik dokumen tersebut. Contohnya, dokumen ID 1 dan ID 3 itu sama-sama mempunyai siswa ID 1. Artinya terdapat dua record dokumen yang memiliki siswa yang sama. Jadi, dokumen ID 1 dan ID 3 itu sama-sama mempunyai siswa ID 1. Hanya dia mempunyai dua record dokumen yang dimiliki siswa yang sama. ID dokumen inilah yang digunakan sebagai identitas dokumen ketika berkomunikasi dengan smart contract. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian utama dari sistem yang saya buat, yaitu proses verifikasi integritas dokumen menggunakan SHA-256 dan blockchain. Pertama saya menggunakan Remix ID untuk membuat dan menjalankan smart contract yang bernama dokumen registry. Baik, untuk melihat dokumen registrinya itu kita masuk ke file explorer, contracts, kemudian kita membuat file baru ya. Ini kita membuat file baru untuk isi dokumen registrinya sendiri. Lalu kita masuk pada Solidity Compiler. Di sini kita pilih compiler 19 ya. Setelah sudah memilih compiler 19, di sini kita langsung bisa menjalankan compile dokumen registry sampai dia muncul centang hijau seperti ini. Setelah muncul begini, kita akan menjalankan compile yang berada pada dokumen registrinya. Lalu kita akan masuk pada deploy dan run transaction. Nah, pada dev ini kita akan memilih dev ini ya. Setelah kita memilih itu, kita akan memilih bagian Ganache provider. Lalu setelah itu dia akan muncul otomatis pada account ini. Setelah muncul otomatis account ini, kita akan melakukan deploy. Setelah deploy berhasil dilakukan, nanti akan muncul tampilan ADD kontrak seperti ini. Ini. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan dokumen pada web kita, apakah dokumen tersebut berbeda sama dokumen aslinya atau tidak, apakah dia valid atau tidak. Di sini kita langsung saja melakukan pengujian pada Remix. Jadi kita akan buka tampilan web kita terlebih dahulu. Jadi pada tampilan web ini, di sini kita akan melakukan copy ya di sini. Ini contoh ijazah yang ini adalah ijazah yang isinya sama. Ini ijazah yang isinya sama, yang ID 1 dan ID 3 ini isinya sama, akan tetapi pada ijazah 1 ini itu dia lulus dan ijazah 2 ini saya ubah menjadi tidak lulus. Jadi untuk memastikan ini valid atau tidak, kita akan untuk memastikan dokumen ini berubah atau tidak, kita akan copy bagian SHA-256-nya. Lalu kita masuk kembali pada Remix. Setelah berhasil masuk pada Remix, di sini kita langsung ganti Ctrl A. Kita akan mengcopy yang kita copy pada bagian tadi. Lalu di sini kita nomor ini adalah ini adalah ID yang kita ambil dari web tadi. Lalu kita akan melakukan transact. Nah, ketika transaksi dilakukan, di sini akan mencentang hijau, itu tandanya Remix terhubung pada tampilan web kita. Mari kita buka kembali tampilan web kita lalu melakukan verifikasi. Karena tadi kita mengcopy SHA-256 ini, jadi mari kita lakukan verifikasi. Nah, di sini muncul hash berbeda dengan blockchain atau dokumen tidak valid. Karena pada ID 3 ini kita sudah mengubahnya. Di sini adalah isi ijazah yang kita edit menjadi tidak lulus. Jadi jika kita ingin memastikannya ini dokumen yang valid, mari kita copy kembali SHA-256-nya pada ID 3. Kita masuk kembali pada Remix. Lalu mengganti ini. Ini menjadi ID 3 tadi. Kita transact. Ya, ini berhasil. Lalu kita kembali mengecek akun web kita. Lalu kita lakukan verifikasi. Nah, di sini perhatikan dokumen valid. Itu tandanya
remix kita dan web kita terhubung dan berhasil mendeteksi hashnya itu sesuai dengan blockchain yang berada pada remix tadi. Ya, saya centang hijau di remix, akan tetapi di sini tidak valid. Itu karena ID-nya berbeda. Jadi kita memasukkan ID-nya, bukan siswanya. Oke, baik. Itu tadi untuk ijazah. Mungkin kita akan melakukannya pada transkrip nilai. Kita akan mencoba apakah ini terhubung atau tidak. Ini ID-nya 6. Mari kita lakukan transaksi. Ya, berhasil. Mari kita cek kembali pada web kita. Mari kita lakukan verifikasi. Nah, hash sesuai dengan blockchain berarti ini dokumennya valid dan berhasil terverifikasi pada Remix. Kalau kita mungkin ini transkrip nilai ya, jadi mari kita coba juga pada sertifikat PKL. Kita Ctrl C, lalu kita masuk pada Remix kembali. Mari kita ganti ini. 8. Mari kita transfer. Oke, di sini berhasil. Mari kita kembali verifikasi pada web kita. Nah, hash sesuai dengan blockchain. Pada dokumen valid hash sesuai dengan blockchain artinya nilai hash dari file yang saat ini tersimpan pada aplikasi sama dengan nilai hash sebelumnya sudah dicatat pada blockchain. Proses ini terjadi di belakang sistem adalah aplikasi terlebih dahulu menghitung kembali SHA-256. Dari pengujian tersebut, dilihat bahwa Remix, Ganache, dan aplikasi web saling berhubungan. Remix digunakan untuk mengembangkan dan menguji dokumen registry. Fungsi register dokumen digunakan untuk mencatat hash dokumen, dan get dokumen digunakan untuk membaca kembali data tersebut. Ganache di sini berfungsi sebagai jaringan blockchain lokal, tempat smart contract dan transaksi berjalan. Sedangkan Flash menggunakan Web3 Python itu dia berkomunikasi dengan smart contract pada Ganache-nya. Jadi alur keseluruhan pada sistem dapat dijelaskan seperti dokumen PDF diupload ke aplikasi, sistem menghasilkan SHA-256, ID dan hash dokumen digunakan dalam proses pencatatan blockchain. Ketika tombol verifikasi ditekan, sistem menghitung kembali hash file, mengambil hash dari blockchain berdasarkan ID dokumen, kemudian membandingkan keduanya. Jika sama maka dokumen valid, sedangkan jika berbeda maka dokumen tidak valid. Dengan demikian, penerapan SHA-256 dan blockchain pada sistem ini dapat digunakan untuk membantu menjaga integritas dokumen administrasi sekolah dan mendeteksi adanya perubahan data pada dokumen. Sekian penjelasan demonstrasi pada sistem web saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.